ucapan dan perbuatan baik yang lemah lembut. Terus sunnatul aulia juga hindari sesuatu yang bisa menyakiti orang, baik menyakiti secara fisik ataupun menyakiti non fisik ya. Baik menyakiti secara fisik ataupun non fisik. Lagi-lagi ini kita bukan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk menunjuk orang lain, bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Silakan, masih ada waktu ya? Banyak. Dari Pak RT dulu. Pak RT mau nanya tadi. Kupas tuntas. Bingung nanya dari mana nih? Dari yang nomor 1 lah. Nanti kita lanjut wakanu man qoblana minal umami wallahu a'lamu bishawab. Kita udah banyak kita belajar ini ya, udah banyak. Mudah-mudahan ada yang bisa kita amalkan. Ada yang bisa kita praktekkan untuk diri kita, keluarga kita minimal, maksimal bisa untuk orang lain. Satu aja belum. Manusia bisa, ayah apa? Gimana ada? Pak Kiai, ini mau nanya nih betulnya Pak Kiai. Kenapa disiling nggak? Jangan, nggak usah. Awal ada apa? Nih, terus masalah sosial Pak Kiai. Ah? Masalah lingkungan. Oh, masalah lingkungan. Tadi tukar dulu aja Pak ya kan. Gak apa-apa, satu aja satu nggak apa. Ini kan kebetulan kan adalah istilahnya Salah satu warga. keluarga. Kebetulan juga bisa dikata keluarga ini gimana kali ya? Bagaimana? Sorry. Coba kali dulu deh kali. Iya. Balik. Jadi yang mau diucapin sama Pak RT itu sebenarnya saya udah baca duluan. Jadi sesuatu ini yang dibilang itu mohon penjelasannya rahasia atau bukan. Padahal pada waktu itu ini kronologi nanti sebentar, ada 4 orang yang menyaksikan ada warga lah yang yang membawa lawan jenisnya yang bukan muhrim, bukan mahram. bukan mahram. Yes. Ya entah itu mengingat di rumah itu, sementara di rumah itu tidak ada orang tuanya, hanya ada adik-adiknya yang itu pun sudah tidur. Nah, apakah itu didefinisikan rahasia atau enggak sebenarnya gitu ya kan? Sementara kita itu harus memecahkan itu kepada masyarakat yang lain, apa ia harus ditegur atau enggak, gitu. atau ia kita harus beritahu orang tuanya atau enggak. Nah kalau kita yang dikhawatirkan itu adalah nanti dia menerimanya salah, orang tuanya itu. Apa itu termasuk dibilang harus menyimpan rahasia atau seperti apa, karena dampaknya itu ke masyarakat juga. Gitu. Mohon Ya. penjelasannya. Gini. Jadi yang dimaksud menyimpan rahasia di sini, gini ya, 2 orang cerita ngobrol, salah satunya bilang ke teman ceritanya, teman ngobrolnya, ini gua mau ngomong nih tapi ini rahasia. Nah, itu tuh rahasia di situ maksudnya begitu. Iya. Kalau ini kan ketua lingkungan ya, ketua lingkungan, terus dia melihat di lingkungannya itu seperti ada sesuatu yang kurang baik dilakukan oleh warga. Dengan berbagai macam pemikiran atau mungkin pertimbangan yang mau dia lakukan, dia tetap belum ada keyakinan untuk melakukan hal itu. Kemudian ketua lingkungan ini pun bertanya ke orang lain. Ini insya Allah nggak sebut
membuka rahasia. Yang penting mungkin ketika kita bercerita hal ini ke orang, minta solusinya bagaimana, kita nggak menyebut orangnya siapa, gitu ya. Ke orang yang nggak tahu nih, termasuk ke saya juga, ya, termasuk ke saya juga jangan bilang, kecuali lingkungan sekitar mau tahu kan, ya kan. Kalau lingkungan tempat Pak RT tinggal kan tahu siapa orang itu yang maksud, udah tahu. Nah, ketika ketua lingkungan itu minta solusi di luar lingkungannya, lebih baik jangan dia sebut orangnya siapa, gitu. Lebih baik ya. Tapi cerita kronologisnya begini, itu nggak apa-apa. Itu nggak disebut rahasia, karena kan nggak ada istilah apa, nggak ada istilah untuk ini menyebut nama. iya, maksudnya gini, nggak ada istilah orang ini yang cetak siapa nih, ini rahasia, nggak ada kan. Nggak ada. Itu nggak ada kan, nggak ada perjanjian seperti itu kan, nggak ada ucapan juga dari orang lain, nggak ada. Karena memang pada waktu itu memang ada semua di situ. Iya, orang juga banyak tahu gitu kan. Ya mungkin rahasia untuk warga tersebut gitu ya. Iya. Rahasia untuk warga tersebut. Jangan sampai bocor ke luar nih. Ya, itu Ya, mungkin bisa rahasia. ya, Tapi ketika meminta solusi, tadi saya katakan nggak usah disebut lah orangnya. Gitu ya. Nggak usah disebut. Sekalipun termasuk ke saya nih. Sekalipun mungkin saya setiap malam Rabu ke sana silaturahmi, nggak perlu kasih tahu rumahnya sebelah sini, blok sini, warna ini, orangnya. Anak si ini. Iya, nggak perlu ya. Nah, sekarang solusinya gini. Kalau menurut saya solusinya diantaranya ya, menurut saya solusinya apabila terjadi hal seperti itu di lingkungan ada yang bukan mahramnya gitu ya. Pertama, hindari untuk menuduh ya. Hindari untuk menuduh. Apalagi sampai menuduh berbuat zina. Hindari hal itu ya. Hindari. Karena itu resikonya berat. Resikonya besar. Ketika tidak ada bukti yang ditetapkan oleh syariat kepada si penzina, nggak ada bukti, itu yang nuduh kena hukuman ya. Jadi yang pertama menurut saya sebagai ketua lingkungan ataupun masyarakat di sekitar, jangan ada yang menuduh dia berbuat zina. Jangan ya, itu satu. Hindari hal itu. Yang kedua, coba datengin, ngomong dari hati ke hati ya. Ngomong dari hati ke hati, biar dia lebih enak ya, nerimanya juga enak. Karena kalau kita menasihati seseorang di hadapan orang banyak ya, menegur kesalahan orang di hadapan orang banyak, itu sama saja mempermalukan orang sebetulnya ya. Itu sama saja mempermalukan orang. Jadi yang kedua, datengin rumahnya, ajak omong dari hati ke hati, selesailah, insya Allah selesai. Terus yang ketiga ya mungkin untuk menjaga semua ya, untuk menjaga semua, karena gini, ketika ada sesuatu yang baik dua, sesuatu yang baik dua nih, sesuatu yang baik dua, itu tetap harus kita pilih salah satunya. Maka yang harus kita pilih adalah baik yang lebih banyak ya, baik yang lebih banyak. Atau sesuatu yang tidak baik ada dua, sesuatu yang tidak baik ada dua, ini pun harus kita pilih salah satunya. Yang harus kita ambil adalah sesuatu yang tidak baiknya sedikit. Nah sekarang pertimbangannya yang ketiga ini apa? Silahkan ya, pertimbangannya apa nih kira-kira? Maksudnya gini, pertimbangannya apa gini? Tadi kan yang pertama hindari menuduh dia berbuat zina ya, hindari itu. Terus yang kedua apa tadi? Memilih salah satu. Ngobrol secara Iya, datangin ke rumahnya ya, Rumahnya, datangin ke secara rumahnya. persuasif. Iya, secara persuasif ya. Secara baik-baik dari hati ke hati. Yang ketiga, kalau umpama di situ ada dua kebaikan, ambil kebaikan yang lebih banyak. Kalau di situ ada keburukan dua, keburukan yang sedikit harus kita ambil. Umpama nih man ya, umpama
eh umpama nih mah, menurut saya gini, kebaikan yang satu untuk masyarakat, kebaikan yang kedua untuk si orang, ya. Tentu yang kita ambil adalah kebaikan untuk masyarakat, ya. karena kebaikan untuk masyarakat itu lebih banyak. Kalau kebaikan untuk si orang tersebut cuma dia doang kan, nah itu kita ambil untuk kebaikan masyarakat. Tapi lagi-lagi ini pun jangan mengedepankan ya, jangan mengedepankan emosi, jangan mengedepankan kebencian gitu ya. Harus dengan semuanya tenang ya, tenang, jangan ada yang bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Nah itu mungkin solusi yang sementara ini yang bisa saya berikan begitu. Jadi sebagai ketua lingkungan, pertama bilangin juga ke lingkungan jangan ada yang menuduh dia zina, jangan ada, karena itu resikonya berat. Ya, kalau kita nggak ada bukti, nggak ada saksi, ya diantaranya bukti itu harus ada saksi. Saksi juga 4 orang, saksi juga 4 orang. Terus 4 orang juga harus benar-benar lihat, seperti benang masuk ke jarum. Lihat enggak kan? Enggak lihat kan? Nah makanya jangan. Jadi hindari menuduh zina. Masalah dia, padahal dia benar melakukan itu, urusan dia dengan, nah gitu ya. Yang penting kita kalau nggak ada bukti secara syar'i, jangan menuduh dia zina. Jangan hindari itu. Karena kalau nggak ada bukti yang ditetapkan oleh syariat, kita menjadi tertuduh. Ya, kita menjadi tertuduh. Makanya Islam itu sangat menjaga kehormatan orang lain. Itu maksudnya begitu. Bukan berarti kan dia benar, tahu dari mana? 4 orang, ini pun 4 orang pun jangan dipanggil. Normal 4 orang lihat. Seperti benang masuk ke jarum. Lah kagak bisa itu mah. Nah iya ya. Jadi yang pertama hindari menuduh zina. Yang kedua datengin, ajak ngomong dari hati ke hati. Yang ketiga, apabila di situ ada 2 kebaikan, ambil yang kebaikan lebih banyak. Apabila di situ ada 2 keburukan, ambil keburukan yang sedikit. Berarti orang tuanya nggak perlu tahu Pak? Ya, coba pertimbangkan kira-kira apa. Nah, harus, kalau memang kebaikan lebih banyak itu orang tuanya harus tahu, harus. Anak itu sendiri. Kira-kira salah nggak tuh Kak Kiai kalau dikatakan memang kan kebetulan pada saat itu orang tuanya kan memang tidak ada di tempat, luar kota. Nah kebetulan tuh yang si bersangkutan itu memang si pelakunya kan memang pada waktu saat itu kan memang sedang pas keadaan memang di situ berdua gitu. Nah terus kalau kita istilahnya andai kata dengan pakai pertimbangan seperti itu, kita istilahnya saya dengan yang pelakunya, terus itu di luar konteks dari orang tuanya itu bagaimana? Langsung ke orang tuanya? Enggak, maksudnya kayak yang bersangkutan dulu, tapi itu di luar orang tuanya, itu bagaimana? Sedangkan kita merahasiakan orang tuanya atau gimana? Sebaiknya ke yang bersangkutan dulu, apa harus tuanya? ada orang tuanya sekaligus? Karena memang kan di luar orang tuanya itu. Iya. Nah sekarang ke yang bersangkutan juga bisa baik, ke orang tuanya juga baik. Kan tadi saya bilang tadi, mana di antara kedua kebaikan itu yang lebih banyak mana? Ambil itu, gitu ya. Salah satu. Ya, ambil. Ingat, 2 kebaikan yang harus kita ambil, kebaikan yang lebih banyak. Tapi kalau kita ngomong sama anaknya, berarti cuma baiknya berdua. Ya. Ya. Kalau sama orang tuanya sama semua, keluarganya sama. Gitu ya. Gitu ya. Ya, oke. Terus nih lagi Pak Kiai, kira-kira Pak Kiai itu kan kalau dalam hukum Islam ya, Iya. andai kata ya Pak Kiai ya, Iya. ada sesuatu yang istilahnya terjadi seperti itu, itu memang
dosanya itu 40 warga Pak Kiai. Nah, itu nanti kita cek dulu hadisnya ya. Yang jelas, Ya, 40 warga. yang jelas tadi tetap kata saya hindari menuduh zina. Ya. Hindari itu menuduh zina. Hindari menuduh zina. Yang kedua ajak ngomong, yang ketiga pilih. Kalau ada 2 kebaikan yang lebih banyak kita ambil, ada 2 keburukan yang sedikit yang kita ambil. Kalau permasalahan 40 apa? Rumah. Iya, nanti emang itu ada, tapi itu nanti biar kita lebih jelasnya kita bahas di tempat lain ya. Itu nanti seperti apa, bagaimana maksudnya dari hadis itu nanti insyaallah kita lebih lanjut kita bahas ya. Enggak asal. Yang jelas memang apabila terjadi perbuatan zina ya di suatu lingkungan, ya memang yang bakal kena bukan hanya yang berbuat tapi yang tidak berbuat pun akan. Itu suatu hal yang biasa memang, dalam arti memang udah Allah tetapkan begitu. Ya, itu begitu. Kalau nggak salah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya, yang kena itu ya, yang kena dampak negatifnya padahal orang lain yang berbuat, ketika dia nggak mampu untuk berusaha mencegah pakai lisan atau tulisan, nggak bisa mencegah dengan lisan atau tulisan, hatinya menolak hal itu. Jadi minimal hati kita menolak kemungkaran. Nah yang kena itu karena dia tiga-tiganya enggak. Biadihi dia nggak bisa, kemampuan yang dia punya nggak bisa, ucapan ataupun surat nggak bisa, hatinya pun tidak mengingkari. Nah ini baru kena. Nah untuk menghindari hal itu supaya nggak kena, kita minimal hati kita menolak perbuatan itu. Hati ya, hati tuh ya, hati. Fabi kolbi, dengan hati ya, di hati, bukan di mulut. Karena kadang-kadang orang apa, beda di mulut dengan di hati gitu ya. Masalah 40 rumah atau apa itu nanti kita bahas lah di lain waktu ya. Nah itu barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudzakarah kita mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa juga diamalkan, minimal untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Bagus-bagus bisa kita amalkan juga untuk orang lain. Dan sekali lagi saya mengingatkan, baik diri saya sendiri ataupun teman-teman, belajar seperti ini bukan untuk mendikte orang lain, bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk menjustifikasi orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba, terus corona covid-19, wa qina syarra da'i bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada nahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah.
li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara walil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.